Halo teman-teman semua, apa kabar? Tetap produktif dan terus kejar mimpi. Kali ini aku Santi senang banget bisa ketemu lagi sama kalian, bisa membuat konten ini. Ya walaupun akhir-akhir ini aku jarang upload konten lagi, tapi harapannya dari setiap materi yang aku sampaikan atau konten-konten aku beneran bisa bermanfaat dan ada dampak yang benar-benar bisa dirasakan oleh kalian semua. Kali ini aku masih mau membahas tentang konsep hidup minimalism atau frugal living yang berhubungan sama kebiasaan. Ya namanya konsep hidup teman-teman ya, mau itu minimalism atau frugal living atau kayak hidup hemat lah misalnya, itu kita nggak mungkin bisa dapatkan atau bangun tanpa kita itu membangun yang namanya kebiasaan itu sendiri. Benar ya? Karena nggak mungkin kita bisa bilang, oh saya misalnya sudah beberes sekali, terus kita bilang, oh kita sudah menerapkan gaya hidup minimalism. Atau misalnya kita nabung sekali nih, tapi hari-hari kedepannya kita ya tetap aja boros. Terus kita bilang, oh saya sudah menerapkan gaya hidup hemat. Kan tidak mungkin ya, tidak bisa seperti itu. Nah, membangun sebuah kebiasaan inilah yang itu tuh rasanya memang agak sulit ya teman-teman. Di aku juga sih jujur ya. Jadi kenapa aku membuat konten ini, jadi kita itu membangun sebuah kebiasaan nggak usah yang muluk-muluk lah ya teman-teman. Misalnya kita mau beberes sehari 2 jam gitu ya, atau sehari mau beberes satu ruangan full, padahal di ruangan itu kita banyak barang. Itu yang membuat pikiran kita jadi malas akhirnya. Mungkin hari pertama, hari kedua oke, kita masih menjalankan itu, tapi hari-hari berikutnya seperti apa? Karena itu yang mau aku coba sharing gitu ya, apa yang aku terapkan, kita memulainya pelan-pelan aja lah. Kita terapkan misalnya, oh ya udah, kita beberesnya itu sekedar 1% aja, kan itu ringan ya, yang ringan buat kita. Misalnya kalaupun nabung ya nggak usah kita misalnya pengen nabung sehari 100.000 langsung, kalau kita misal merasa masih boros atau nggak mampu ya. Tapi mulailah dari hal yang kecil, misalnya kita menyisihkan ya udah 1.000 sehari atau 500 per hari is okay, tapi selama itu konsisten. Jadi misalnya nih dalam menerapkan konsep minimalism atau frugal living, aku tuh cenderung menerapkan kebiasaan 1% ini ya. Kenapa aku namain 1%? Karena ini yang minim banget gitu teman-teman. Misalnya yang aku terapkan, ya udah aku coba dalam sehari itu membuang satu barang yang nggak penting. Entah itu sekecil apapun, itu matters gitu ya teman-teman. Nggak perlu kita membuang, oh satu apa elektronik yang nggak kepake atau apalah dus besar, nggak perlu. Tapi hal yang kecil, misalnya kita masih simpan dus charger gitu ya yang nggak kepake, yaitu kita buang. Ya kita appreciate lah diri kita bahwa kita sudah melakukan itu. Yang penting itu konsisten, hari demi hari kita jalankan sehingga kebiasaannya mulai terbentuk. Dan mengenai sebuah kebiasaan ini biasanya itu cenderungnya kita berfokus pada hasil. Nah itu yang sebenarnya kenapa membuat kita menjadi gagal. Jadi misalnya kita pengen, oh memang kita tuh pengen rumah kita beres, terus kita menerapkan gaya minimalism, kita coba membuang barang per hari, akhirnya apa? Kita males karena kita orientasinya pada hasil. Misalnya kita berjualan online, terus kita berharap jualan kita itu laku keras, terus kita sering upload setiap hari, terus itu nggak dilihat orang, akhirnya kita bosen karena kita berorientasinya selalu pada hasil. Yang perlu kita lakukan adalah kita coba gali lagi motivasi yang terdalam di diri kita, value apa sih sebenarnya yang mau kita cari. Itu yang akan menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Misalnya kayak hidup minimalism gitu ya. Yang aku pengen tuh apa? Bukan rumahku bersih, tapi gimana cara membuat hidup aku itu menjadi lebih teratur. Hidup aku itu menjadi lebih plong. Setiap hari itu aku bangun enak. Terus udara juga segar gitu ya karena nggak banyak debu. Terus rumah aku tuh terlihat rapi sehingga aku bisa lebih konsen kerja. Itu yang bisa membuat aku terus konsisten dalam menerapkan gaya hidup minimalism. Aku bisa melakukan kebiasaan aku 1% tadi setiap hari, sehingga dalam waktu 1 tahun itu beneran terlihat teman-teman. Misalnya tadi kita mau menerapkan gaya hidup apa misalnya,
bisnis lah ya, bukan kayak hidup lagi, bisnis. Dalam sebuah bisnis kita itu maunya untung ya, at the end memang itu yang dicari, tapi kalau kita nggak mendapatkan itu, akhirnya kita lelah. Yang perlu kita gali adalah apa sih yang sebenarnya menjadi value kita. Misalnya kita suka menjual kerajinan tangan, ya memang kita lakukan itu karena kita suka. Misalnya kita memang mengatasi stres gitu ya, atau mencari kesibukan dengan merajut, ya udah memang itu yang kita lakukan. Jadi jualan itu bukan jadi patokan. Ya udah kita terus merajut, kita terus coba sharing ke teman-teman, misalnya teman pakai pun kita jadi suka walaupun belum menimbulkan efek finansial. Itu yang kita terus pupuk sehingga itu menjadi kebiasaan. Kita tuh nggak pernah tahu teman-teman kapan hasil itu akan nyata atau terwujud. Jangan sampai misalnya ya, saat hasil itu akan terwujud justru kita sudah berhenti sendiri. Misalnya nih, sebuah tukang batu gitu ya, aku analogikan. Dia mukul batu 100 kali tapi batu itu nggak pecah. Tapi di pukulan 101 kali itu batu itu baru pecah. Coba bayangkan kalau si tukang batu ini berhenti di pukulan 100, dia nggak akan dapatkan apa-apa teman-teman. Begitulah membangun kebiasaan 1% ini teman-teman. Jadi ada suatu titik di mana hasil itu memang akan kelihatan, tapi bukan sekarang. Yang kita perlu lakukan adalah kita terus berjalan sampai hasil itu benar-benar berbalik ke kita teman-teman. Jadi jadikan hasil itu sebuah bonus. Jadi kalau kita ngomong gaya hidup minimalism, kapan sih itu akan tercipta? Ya udah kita jalan aja. Kita jangan terlalu memfokuskan diri pada hasil, karena itu akan membuat kita lelah. Jadi kita fokuskan bahwa kalau kita melakukan buang sampah setiap hari, kita melihat ruangan jadi lebih rapi, jadi semakin teratur hidup kita gitu ya. Pasti ada kebanggaan tersendiri yang jadinya itu memupuk kita untuk ya udah lama-kelamaan tanpa kita sadarin kita sudah menerapkan gaya hidup tersebut. Begitu pula misalnya tadi merajut gitu ya. Memang kita hobinya seperti itu, value kita seperti itu, at the end waktu rajutan itu happen, yaitu kita sudah menuai buah dari yang kita lakukan selama ini. Jadi mulai bentuklah sekarang kebiasaan 1%. Apapun kegiatan usaha kalian, misalnya apapun yang akan kalian bangun, atau misalnya apapun lah, misalnya dalam belajar kalian pengen menjadi lomba matematika atau juara olimpiade, mungkin 1-2 kali ini kalian akan gagal, tapi percayalah kalau itu kita lakukan secara konsisten terus menerus, itu akan berhasil di suatu saat nanti teman-teman. Waktu kita sama waktu orang lain kan berbeda ya teman-teman. Jadi bersabarlah untuk menunggu hasil itu menjadi nyata. Gitu aja sih sharingnya. Semoga insight ini bisa bermanfaat untuk kalian semoga. Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye.